Hai guys, kita jumpa lagi dalam program baru saya, Tips Jadi Artis. Nah, saya yakin program ini pasti program yang kalian tunggu-tunggu karena sangat banyak di antara kalian yang pasti pengen jadi artis tapi nggak tahu gimana caranya. Oke, tips jadi artis ini saya mengambil sebagian besar esensinya dari buku saya yang pernah saya terbitkan dulu, yaitu 30 hari jadi artis top. Oke, buku ini sekarang sudah tidak ada di toko buku karena sudah habis edisi pertamanya dan saya lagi buat edisi keduanya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit sampaikan bahwa setiap episodenya saya akan berikan 3 tips. 3 tips buat kalian bisa latihan atau kalian bisa mengambil pembelajaran dari tips-tips saya gitu. Karena tips ini pasti akan berguna buat kalian semua dan jarang dikupas. Bahkan ini tips-tips yang spesial yang saya akan berikan kepada kalian semua. Tapi sebelum kita mulai untuk ketiga tips tersebut, saya akan berikan sedikit gambaran sih tentang peluang menjadi artis ini seperti apa sih. Oke, kalau kita melihat ini peluangnya sangat besar, sangat banyak. Kenapa saya katakan peluangnya sangat besar? Pertama, kalau dihitung jika salah satu stasiun TV misalnya punya waktu tayangan 24 jam dan kita ambil pukul rata ada 15 stasiun TV di Indonesia yang besar ya kita bicarakan atau yang cukup populer, itu artinya 24 jam per hari per satu stasiun televisi butuh kurang lebih sekitar 24 jam program di dalamnya kali 15 televisi. Artinya peluang sangat besar. Belum kebutuhan di industri perfilman, oke? Belum lagi kebutuhan di industri iklan, oke? Belum lagi kebutuhan di dalam YouTube. Kalau misalnya Anda ingin dari bakat acting kalian Anda ingin pengen bikin web series, pengen bikin cerita-cerita singkat di YouTube atau pengen ngejadi vlog, semua manfaat dari dunia acting ini sangat akan bermanfaat buat kalian semua gitu. Jadi peluangnya masih sangat banyak loh. Dalam satu hari itu banyak banget televisi yang membutuhkan program. Oke. Kedua, selain peluang ini pasti Anda berpikir nih suara-suara negatif yang sering mengganggu Anda itu adalah saya nggak cantik, ya kan? Nggak mungkin lah saya jadi artis karena saya nggak cantik. Sebenarnya barometer untuk jadi artis itu bukan dari kecantikan. Kita menganggap, saya memberikan contoh seperti ini. Kita menganggap sebuah cerita itu selalu memberikan gambaran tentang sebuah dunia. Oke, di dunia ini ada siapa aja? Ada orang cantik, ada orang jelek, ada orang tinggi, ada orang pendek, ada orang kurus, ada orang gemuk. Ini semua menggambarkan ya berbagai ragam manusia di muka bumi ini. Begitupun di dalam sebuah cerita, baik itu film maupun sinetron, itu membutuhkan karakter-karakter tersebut. Kadang dibutuhkan cewek cantik, kadang dibutuhkan cewek jelek, ya kan, sesuai karakternya. Kadang dibutuhkan cowok cakep, ganteng, kadang cowok jelek, cowok tinggi, cowok kurus, misalnya pendek, yang kurus, yang gemuk. Semua ini merefleksikan karakter sesuai postur fisik masing-masing gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang hanya bisa jadi artis itu adalah hanya orang-orang yang cakep. Itu salah satu penghalang bagi diri kalian. Jadi itu dihapus dulu dari pikiran kalian bahwa saya tidak cantik. Oke. Nah, kedua, di sini kita membicarakan tentang yang barusan saya katakan bahwa kita membutuhkan segala macam karakter gitu. Karena masing-masing wajah kalian, ukuran fisik kalian itu mewakili karakter. Kita bisa melihat mungkin muka yang keras gitu dibutuhkan untuk sebuah karakter buat antagonis, ya kan? Satu. Kedua, misalnya muka yang manis kadang dibutuhkan buat protagonis misalnya. Jadi banyak kebutuhannya. Gendut, pendek kadang diperlukan buat lawakan, buat lucu-lucuan di dalam cerita, ya kan? Kurus, krempeng juga dibutuhkan dalam cerita, ya kan, tergantung karakter apa yang dibawakan. Jadi jangan pernah merasa bahwa barometer dari sebuah titik tolak keartisan itu adalah kecantikan. Itu salah besar. Kedua,
Saya memberikan contoh banyak banget artis-artis yang sudah saya orbitkan itu dari berbagai macam penampilan, postur dan lain-lain. Saya kasih salah satu contoh yang mungkin cukup saya pernah orbitkan, itu adalah Komeng dan Mpok Ati. Komeng dan Mpok Ati ini pernah main di salah satu program candid saya waktu itu namanya Spontan, ditayangkan di salah satu stasiun TV tahun 2000 waktu itu di SCTV kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kita melihat Mpok Ati ini sebenarnya kalau di mata orang biasa itu latah. Latah ini dianggap sebuah kekurangan misalnya. Tapi bagaimana Mpok Ati dengan pinternya merubah kekurangan tersebut menjadi sebuah kelebihan. Justru kelatahan itu dipakai untuk dijadikan lelucon, dijadikan guyonan dan diterima baik oleh masyarakat kita. Oke. Komeng misalnya, Komeng suaranya cempreng. Tapi dengan cemprengnya suaranya Komeng itu membuat dia menjadi ciri khas. Satu, kedua, dia sangat spontanitas kalau berargumen dalam hal lucu-lucuan di panggung, sangat spontanitas. Kalau kalian melihat Komeng hari ini, tentunya kalian merasa jam terbangnya udah tinggi. Jangan salah, Komeng juga punya jam terbang 0 waktu itu. Awal-awal Komeng terjun itu waktu itu di Spontan, di program saya waktu itu. Terjun di Spontan, karena makin sering akhirnya mendapat tawaran di berbagai tempat dan sudah mulai lancar berada di depan kamera. Jadi semua penampilan wajah itu dibutuhkan. Oke, cantik, jelek, segala macam. Bahkan saya udah berikan contoh bahwa yang orang mempunyai kekurangan bahkan itu dijadikan kelebihan. Oke, nah sekarang kita masuk ke tips nomor 1. Apa itu tips nomor 1? Tips nomor 1 ini adalah bakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki bakat. Makanya sering dibilang bakat terpendam. Ada bakatnya terpendam, hanya perlu digali. Oke? Nah, biasa siapa yang menilai bakat kalian? Tentu biasa orang rumah duluan kan? Mungkin ibu, bapak, adik, kakak, ya kan, atau istri Anda yang, wah kamu ini punya bakat nih. Oke. Nah, kita perlu untuk mengenali bahwa memang kita punya bakat. Baru kita bisa menggali. Cara menggali bakat itu bagaimana? Oke. Bisa dengan sekolah acting misalnya, bisa dengan latihan di rumah. Makanya dari 3 tips yang saya akan berikan hari ini perlu untuk kalian jadikan sebagai langkah awal, basic buat kalian. Bagaimana 3 tips ini bisa membuat Anda langsung percaya diri gitu. Jadi saya kembali ke tips pertama adalah bakat. Tolong dicatat bakat. Kenali diri Anda, bakat Anda ini arahnya kemana. Sering orang mempunyai bakat tapi tidak tahu mau dibawa kemana nih bakatnya. Karena dari bakat inilah kalian bisa mulai melangkah ke tips berikutnya. Tapi yakin dulu bahwa kalian punya bakat gitu. Karena saya kasih contoh lagi, sebelum kita ke tips nomor 2, saya kasih contoh lagi. Di dalam diri kita ini selalu ada yang namanya hero atau pahlawan. Tokoh di dalam diri kita itu pasti selalu ada. Bagaimana kalian bisa tahu kalian adalah seorang pahlawan? Pasti kalian sering mimpi lah. Mimpi itu misalnya di dalam mimpi kalian itu ada teman kalian yang diganggu, terus kalian ngelawan, berantem, nyelamatin orang tersebut misalnya. Tapi itu mimpi. Tapi kadang mimpi itu memberikan sinyal kepada kalian bahwa kalian mempunyai potensi. Gitu loh. Jadi jangan menganggap remeh mimpi kalian. Oke? Makanya saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya di Hollywood Acting and Film School ini bahwa mimpilah setinggi-tingginya. Setinggi gunung. Kita contohkan kita mimpi setinggi gunung. Tetapi ketika Anda maju dan mimpi Anda baru setengah dari gunung, itu karena mimpi Anda setinggi gunung, makanya Anda bisa mencapai setengah gunung atau sebukit. Kenapa Anda bisa mencapai perjuangan Anda? Anda berhasil perjalanan setinggi bukit karena mimpi Anda setinggi gunung. Jadi itu jangan meremehkan diri kalian, karena dengan Anda bermimpi Anda bisa meraihnya. Ada 2 tipe manusia. Bermimpi tentang dirinya, bangun pagi tidur lagi, bermimpi lagi. Atau bangun pagi, bangun, bergerak, maju, meraih mimpinya.
dua tipe manusia ini. Anda mau masuk ke dalam kategori yang mana, itu terserah kalian. Oke? Tips pertama adalah kenali bakat Anda. Yakinkan dulu arahnya kemana. Oke? Karena ini sangat penting. Arah dari bakat itu sangat amat penting. Oke? Kita masuk ke tips nomor 2.